dari Prodi Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Pak Dandi Pranata, SPD MM, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bank Syariah. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Teknologi dalam manajemen keuangan adalah penggunaan berbagai perangkat, sistem, aplikasi, dan teknologi digital untuk membantu proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya teknologi, kegiatan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Manajemen keuangan sendiri merupakan kegiatan mengatur, merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan dana agar tujuan organisasi dan individu dapat tercapai. Pemanfaatan teknologi membuat proses tersebut menjadi lebih mudah serta mampu mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan dana keuangan. Nah, selanjutnya ada tujuan pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Adapun tujuan menggunakan teknologi dalam manajemen keuangan antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan keuangan, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan keuangan, mengurangi kesalahan manusia atau human error, meningkatkan keamanan dan data keuangan, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, mempermudah pengawasan terhadap arus kas dan penggunaan data. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada software akuntansi. Software akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, serta memantau kondisi keuangan secara otomatis. Manfaatnya mempercepat pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan perhitungan, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Contohnya, pengguna software akuntansi seperti Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada internet banking dan mobile banking. Internet banking dan mobile banking memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan secara online tanpa harus datang ke bank. Manfaatnya mempermudah transaksi dana, memantau saldo dan mutasi rekening secara real time, dan juga menghemat waktu dan biaya operasional. Contohnya, nasabah melakukan pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi mobile banking. Nah, yang ketiga ada financial technology atau fintech. Fintech merupakan inovasi teknologi yang digunakan dalam layanan keuangan untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi transaksi. Manfaatnya mempermudah pembiayaan digital, mempercepat proses pembiayaan dan investasi, menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Contohnya, menggunakan dompet digital untuk melakukan pembayaran belanja secara non tunai. Nah, yang keempat ada cloud computing. Cloud computing memungkinkan penyimpanan data keuangan secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Manfaatnya, data lebih aman karena tersimpan di server cloud, memudahkan kolaborasi antara bagian dalam perusahaan, mengurangi biaya penyimpanan data fisik. Contohnya, perusahaan menyimpan laporan keuangan tahunan pada sistem penyimpanan berbasis cloud. Nah, yang kelima ada big data dan analisis data.
Big data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan dalam jumlah besar guna mendukung pengambilan keputusan. Manfaatnya, yang pertama, memprediksi tren keuangan, mengidentifikasi risiko keuangan, dan juga membuat perencanaan bisnis yang lebih baik. Contohnya, bank menganalisis riwayat transaksi nasabah untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan. Nah, yang terakhir ada artificial intelligence. Sebenarnya ada artificial intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan buatan digunakan untuk membantu analisis data keuangan dan memberikan rekomendasi keputusan. Manfaatnya, mempercepat analisis laporan keuangan, mendeteksi potensi kecurigaan atau fraud, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Contohnya, sistem AI mendeteksi transaksi tidak biasa yang berpotensi menjadi tindakan penipuan. Nah, selanjutnya ada keuntungan pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada efisiensi waktu, karena banyak proses dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, yang kedua, akurasi yang lebih tinggi sehingga mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketiga, transparansi keuangan, karena data dapat dipantau secara real time. Keempat, keamanan data yang lebih baik melalui sistem enkripsi dan perlindungan digital. Dan yang terakhir ada kemudahan akses informasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada tantangan pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada risiko serangan siber dan pencurian data. Biaya implementasi teknologi yang cukup besar, kebutuhan sumber daya manusia yang memahami teknologi, ketergantungan terhadap sistem dan jaringan internet, dan yang terakhir ada perubahan teknologi yang sangat cepat sehingga memerlukan pembaruan sistem secara berkala. Nah, dari materi yang saya bahasakan tadi dapat kita simpulkan pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, akurasi, keamanan, dan kualitas pengambilan keputusan. Berbagai teknologi seperti software akuntansi, internet banking, fintech, cloud computing, big data, artificial intelligence telah membantu individu maupun perusahaan dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Meskipun demikian, penggunaan data teknologi juga memiliki tantangan seperti risiko keamanan data dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus disertai dengan pengelolaan yang baik agar manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal. Baik, itulah pembahasan dari saya tentang manfaat manfaat teknologi dalam manajemen keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.